Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan aku Nurul Dwi Fitratul. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar pendidikan karakter di SMK Angkasa 2 Margahayu. Dan tentu saja kita nggak akan cuma ngobrol berduaan gini sama aku, tapi di sini di sebelah aku juga telah hadir Ibu Wakasek kita, ada Umi Sam. Halo Umi. Halo juga Nurul. Umi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Luar biasa. Umi sangat semangat, teman-teman di rumah juga harus semangat. Oke. Nah Umi, hari ini kan kita mau ngobrolin seputar pendidikan karakter. Kalau misalkan melihat secara universal sendiri, mungkin dari SMA sama SMK itu pasti udah beda kan. Nah orang sendiri secara basic itu melihat SMK mungkin kayak oh ya gitu kayak sekolah belajarnya kayak gitu, kemudian nanti mungkin ada praktik, kemudian lulus kerja aja gitu ya. Nah kalau misalkan dari SMK Angkasa 2 sendiri nih yang mungkin notabene-nya wah keren gitu, di lingkungan militer, wah pasti udah gimana gitu ya ekspektasi orang. Aku pengen teman-teman di rumah juga pasti udah penasaran banget sebetulnya apa sih visi dan misi dari SMK Angkasa 2 Margahayu. Oke, terima kasih Nurul. Baik anak-anakku, tadi Nurul bertanya tentang karakter ya, tapi diawali dengan visi ya. Apa sih visi dan misi sekolah angkasa? Nah, kalau kita bicara tentang visi, memang ketika kita akan mencapai sebuah tujuan atau ketika kita masuk ke sebuah sekolah, kita harus tahu dulu dong tujuan akhirnya apa sih, mau jadi apa sih kalian anak-anak yang sekolah di sana. Nah, kalau bicara tentang visi, kenapa harus ada visi? Menurut saya umpamakan kalau orang yang naik beca ya, kita naik beca nih ya, ada tukang beca, terus bang saya naik dong. Oh silahkan, kata si abangnya. Biasanya si abangnya nanya apa? Mau kemana gitu kan ya. Terus kalian terserah lah gitu ya, duduk dan bilang terserah. Kira-kira apa yang terjadi Nurul? Kalau nggak nyasar mungkin linglung kayak emangnya bingung, kita juga bingung. Muter-muter gak jelas. Nah itulah orang yang tidak punya visi gitu. Makanya kalau kita masuk ke sebuah tempat atau ke sebuah organisasi seperti sekolah seperti ini, kita harus tahu visinya apa ya. Nah, visi sekolah angkasa itu sama loh, Nurul, se-Indonesia. Sejak berapa tahun yang lalu ya, 3 tahun yang lalu itu disamakan seluruh Indonesia. Apa sih visinya? Panjang ya. Saya jelaskan, visinya adalah mewujudkan sekolah, terwujudnya sekolah yang unggul dan rujukan. Ini sudah saya bikin lagu sebetulnya, saya nyanyi dulu sebentar ya. Boleh Umi, silahkan. Terwujudnya sekolah angkasa yang unggul dan rujukan dalam menghasilkan abdi yang beragama, berbangsa dan bernegara, serta berilmu demi kejayaan Nusantara. Itu visi kami. Luar biasa. Saya hafalnya kalau dinyanyikan soalnya. Kalau nggak nyanyi lupa ya. Jadi terwujudnya sekolah angkasa yang unggul dan rujukan. Jadi kita ingin mewujudkan sekolah angkasa yang unggul. Unggul itu hebat berarti ya, yang keren. Dan rujukan itu artinya jadi contoh, teladan gitu. Jadi panutan atau jadi model sekolah yang lain gitu. Luar biasa. Dalam menghasilkan abdi yang beragama, berbangsa dan bernegara, dan yang ketiga berilmu. Buat apa? Buat kejayaan Nusantara. Keren ya? Keren banget dong tentunya. Umi, pasti teman-teman di rumah juga penasaran banget nih, kan visi misinya udah keren banget nih. Terus cara pelaksanaannya gimana sih untuk metodenya gitu? Pasti. Siap. Nah ini visi ini nanti diwujudkan dalam misi ya. Misinya ada 3, itu juga sebenarnya panjang-panjang. Cuman kalau saya rangkum itu tadi ada sambungan lagunya lagi, dan kalau saya nyanyikan itu nanti isinya lagu nyanyi doang. Visi sebetulnya kalau dirangkum itu menjadi tri abdi angkasa. Abdi yang pertama adalah abdi agama. Tadi sudah disebutkan ya di visi. Jadi misi yang pertama itu mewujudkan sistem pembelajaran yang intinya abdi agama, jadi abdi agama. Yang kedua menjadi abdi bangsa dan negara, dan yang ketiga menjadi abdi ilmu gitu.
Nah nanti abdi agama ini beranak lagi. Kenapa beranak lagi? Supaya jelas pelaksanaannya gitu loh. Betul. Karena misi itu dibuat supaya visinya tercapai. Betul. Nah sekarang kapan sih pelaksanaannya? Ini kebanyakan dilaksanakannya di angkasa pagi. Jadi sekolah kita itu ya, anak-anakku sekalian, sekolah kita ini kerennya punya kegiatan angkasa pagi ya Teh Nurul ya. Program yang sangat beda. Ini dari program yang sekolah sangat lain. beda dengan sekolah lain, di mana jam 6 pagi itu siswa sudah di sekolah. Coba bayangkan ya. Luar biasa ya Umi Jam ya. 6 pagi sampai jam berapa ya? Jam 4 Sampai- kurang seperempat ya? Iya, Iya. sekolah. Sekolahnya. Seru ya? Seru, seharian di sekolah. Nah ini yang pertama Teh Nurul kan abdi agama. Abdi agama itu diwujudkannya nanti dalam kegiatan angkasa cerdas spiritual Luar biasa di hari Jumat ya. di hari Umi ya? Jumat. Ini kenapa dinomor satukan? Karena yang terpenting itu adalah pembiasaan seorang siswa dalam menjalankan kehidupan beragamanya gitu. Luar biasa. Jadi kalau seorang siswa sudah bagus agamanya, insya Allah dia akan hebat lah gitu ya. Akan jadi orang yang komitmen, jadi orang yang berkarakter tentunya kalau dia sudah menjalankan agamanya dengan baik gitu. Itu yang ke satu ya, karena ada 10 nih. Yang kedua tadi abdi bangsa dan negara. Ini saya harus nyontek ya. Gak apa-apa ya, saya nyontek judulnya doang. Jadi ada angkasa cinta dirgantara yang pertama. Jadi sekolah kita ini diwajibkan siswa mengikuti kegiatan pramukaan seluruhnya. Kenapa? Karena di sana ada nilai-nilai kebaikan ya di pramuka itu, nilai-nilai karakter, dan pramukanya masuk lagi ke Saka Dirgantara supaya ada kecintaan terhadap Dirgantara, karena sekolah kita di bawah AURI ya tadi ya kata Teh Nurul, sekolahnya di bawah AURI, dan tentu saja kita punya target, punya kedisiplinan, standar kedisiplinan seperti tentara gitu ya. Kemudian yang kedua, boleh saya lanjut ya Teh Nurul ya. Yang kedua adalah angkasa berkarakter. Ini sebetulnya tadi dari visi yang ke-1 juga, misi yang ke-1 juga, karakter itu sudah ada. Tapi karakter apa saja yang ingin dicapai oleh sekolah angkasa? Yang pertama disiplin gitu. Jadi harus ada brand image, kalau anak angkasa pasti disiplin gitu. Disiplin, sopan ya, kemudian percaya diri, punya karakter-karakter yang baik, baku ya, baik dan kuat. Wow, ada singkatan tersendirinya juga ya. Kemudian yang ketiga angkasa berbudaya. Jadi kita tidak bolehlah meninggalkan budaya-budaya kita yang sudah kita miliki, karena budaya itu bagus ya. Seperti budaya sopan santun itu kan adanya dari budaya suku-suku, semua pasti akan mengajarkan kebaikan, kita yakin. Dan ini pelaksanaannya ada di pelajaran seni budaya, juga ada ekskulnya juga ya, angkasa berbudaya ini. Kemudian yang berikutnya masih angkasa tadi, masih misi yang kedua, yaitu abdi bangsa dan negara. Ada angkasa ramah lingkungan, Teh Nurul. Wah, iya, ini biasanya kita laksanakan di hari Kamis. Nah, ngapain aja tuh hari Kamis? Hari Kamis itu kegiatannya luar biasa, ramai banget ya. Jadi biasanya nanti setelah selesai apel pagi, kita tuh kayak dibagi-bagi tugas, kamu di sini, kelas ini di sini, ini di sini, terus nanti kita rame-rame bersihin sekolah gitu. Karena tentu saja kita yang pakai, kita juga yang harus menjaganya gitu ya Mi. Dan ini sih kegiatannya ramai banget dan selalu menjadi satu momen angkasa pagi yang ditunggu-tunggu. Wah, rajin-rajin ya anak kita, Luar Masya Allah. biasa. Jadi harus menjadi sebuah pembiasaan, mempunyai lingkungan yang bersih ya. Dan sekolah kita juga kan termasuk sekolah adiwiyata ya Teh Nurul, yang sekarang sudah sampai tingkat provinsi dan menuju nasional ya, Luar doakan ya. biasa. Kemudian yang ketiga adalah angkasa apa sih? Yang ketiga itu misi yang ketiga itu abdi ilmu. Abdi ilmu ini terbagi menjadi 5. Nih, yang pertama adalah angkasa full day school yang tadi sudah kita bahas ya. Kenapa sih harus full day school ya Teh Nurul? Kira-kira bagusnya apa sih kalau full day emang? Kalau full day menurut aku sendiri sebagai seorang pelajar, pembelajaran kita tuh jadi lebih menyeluruh dalam artian kayak sekolah mungkin belajar pelajarannya udah terjadwal ini gitu, dan kalau misalkan waktunya lebih lama, tentu saja ilmu yang kita dapetin juga lebih lama. Tapi bukan cuma dari segi pendidikan aja nih, dari segi pembiasaan yang lainnya juga, kayak kesopanan dan lain-lain. Karena tentunya kita kan akan lebih lama bertemu dengan orang, beradaptasi dengan orang gitu. Jadi
Ya, itu kalau bahasa ini dulu bahasa kerennya mastery learning. Jadi pembelajaran tuntas. Jadi kalau di sekolah kami nggak boleh ada PR, karena sudah capek di sekolah juga ya. Apalagi anak-anak OSIS nih kayak Teh Nurul, waduh gitu ya. Masih kurang kayaknya kalau sampai jam 4 masih nyambung, udah sholat asar, masih rapat ya, kan? Sampai nginep kalau bisa, karena saya lihat itu jam pada maghrib masih pada ada, masih pada betah gitu. Jadi memang itu yang kami ciptakan, anak-anak harus betah di sekolah ya, harus sibuk, harus capek, karena masa-masa sebesar Teh Nurul ini kalau kurang capek, kurang sibuk nanti jadi iseng. Itu Teh Nurul ya. Segala mencoba hal yang baru. Itu kan bahaya ya, kalau nganggur tuh gitu. Itu makanya kenapa kita sekolahnya full day school. Kemudian yang berikutnya angkasa berkarya. Ini kita ada PJBL. Apa PJBL? Project Based Learning ya. Jadi kita harus bikin karya gitu. Bikin karya apa? Sesuai dengan tema. Dulu temanya apa ya? Mengubah sampah menjadi berkah ya, tahun yang pertama. Kemudian kemarin pernah juga temanya mandiri di usia dini gitu. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya produk, ujung-ujungnya kita ingin siswa menjadi siswa yang kreatif. Lulus dari sini mandiri gitu, bisa menghasilkan sesuatu, bisa berwirausaha seperti itu ya. Lanjut ya Teh Nurul. Berikutnya angkasa can speak Teh Nurul. Luar biasa nih. Ini yang paling aku suka banget, dan teman-teman juga pasti bakalan relate banget karena ini sangat bermanfaat ya. Betul. Ini biasanya kita membiasakan siswa ke depan dan berbicara bahasa Inggris gitu ya. Dan ada hari-hari tertentu yang dulu pernah dicanangkan, hari apa itu, hari bahasa Inggris gitu, seperti itu. Harapannya siswa menguasai bahasa asing dan bahasa Inggris. Pernah juga dulu kita memasukkan bahasa Mandarin sebagai salah satu kurikulum. Kalau sekarang ya itulah keterbatasan waktu, jadi belum bisa lagi. Kita lanjut ya, mungkin waktunya udah tinggal sedikit nih. Angkasa berbakat ini disalurkannya di ekskul. Dan Nurul tahu kan ekskul kita ada berapa? Ekskul kita ada belasan, kurang lebih ada 15 lah. Nah di sana akan disalurkan minat bakat siswa. Jadi diharapkan dia nyangkut tuh di salah satu ekskul dan bisa mengembangkan diri lebih baik lagi gitu ya. Karena kalau hanya belajar di kelas juga rasanya kurang ya. Harus ada hal-hal bakat-bakat tertentu yang kita salurkan. Banyak sekali ekskulnya, ada bidang olahraga, ada bidang seni, ada macam-macam ya. Nanti silahkan ya, itu bagian ekskul. Berikutnya yang terakhir adalah angkasa juara. Nah ini sekolah kita juga punya target, punya unggulan menjadi sekolah juara. Juara apa aja? Baik itu di ekskul maupun di akademik gitu. Alhamdulillah sekolah kita berkali-kali jadi juara ya. Alhamdulillah, baik ekskulnya. Kalau ingin yakin lihat dari jalan-jalan ke sini dan lihat piala yang berjejer gitu. Kenapa harus juara? Karena kalau standar juara itu biasanya standarnya sudah tinggi gitu. Dan anak dilatih untuk bersaing secara sehat. Satu lagi, anak dilatih untuk belajar legawa menerima kekalahan kalau kalah gitu. Itu dua sikap mental yang harus dimiliki oleh seseorang. Berani menang dan berani kalah, tidak hanya menang doang gitu. Ketika kalah, dia evaluasi, dia menyadari kekurangannya apa, lalu semangat lagi gitu. Itu rangkuman dari 10 program unggulan kita, dimulai dari visi, misi sampai 10 program unggulan. Ini untuk ini mungkin karena waktunya udah sedikit lagi, jadi mungkin mewakili teman-teman di rumah juga kayak programnya udah luar biasa, udah bagus banget, tapi kan kita lagi COVID nih ya, kayak minat belajar siswa juga turun dan keterbatasan kita dalam memfasilitasi juga mungkin yang menjadi hambatan. Nah kalau untuk sekolah ini sendiri ada nggak sih upaya khusus gitu yang gimana caranya biar program-program yang luar biasa ini tetap berjalan gitu? Oke, kita akan tetap adakan angkasa pagi ini, cuma mungkin bedanya kegiatannya di rumah gitu. Jadi nanti di MPLS ini mungkin juga akan mulai terasa ya, jam 6 harus sudah siap ya, on cam gitu. Harus sudah siap sarapan jam berapa, kemudian harus sudah siap nih jam segini, ini angkasa paginya bagian ngaji ya harus ngaji gitu, seperti itu. Jadi sebetulnya online juga bisa, asal komitmen gitu ya, asal bisa terevaluasi, terkontrol siswanya melakukan atau tidak, seperti itu Teh Nurul. Walaupun beda ya, online itu tidak bisa disamakan dengan offline. Iya, masih beda perasaannya. Sentuhannya beda.
tapi ya kita akan mengupayakan. Ya kita berdoa bersama semoga pandemi ini segera berakhir ya. Amin ya Allah. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih Umi dan teman-teman semua. Dapat kita simpulkan bahwa sekolah SMK Angkasa 2 Margahayu ini emang sekolah yang tepat banget untuk kamu masukin gitu ya. Kemudian program-program unggulannya juga tetap berjalan, jadi kamu nggak salah masuk sekolah ini gitu ya. Umi mungkin sebelum kita akhiri ada sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan untuk adik-adik. Siap. Tetap semangat karena itulah satu-satunya modal kita dalam menghadapi segala masalah dalam kehidupan kita ya. Kalau nggak ada semangat kita bisa apa gitu. Jadi tetap semangat menjalani hidup ini, mau sakit, mau sehat, mau pandemi, mau kondisi normal, niatkan bahwa sisa kehidupan ini harus bisa melakukan yang terbaik seperti itu. Siap, terima kasih banyak Umi dan teman-teman semua tentunya yang masih stay nontonin video kita ini. Kita akhiri aja ya Umi. Siap. Teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya.